Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabilis sa'adati ila jannatihid daim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad ibn Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fi jami'il halati wal harakat wa zayyinu anfusakum bis sifatil mahmudat watrukul fahishati wal ma'siyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang telah menciptakan kita semua. Allah taala yang menciptakan dunia. Allah taala yang memberikan kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala pula yang mencurahkan rizki dan yang memberi kesehatan kepada kita. Karenanya rizki, kesehatan, kesempatan, bahkan umur yang Allah berikan jangan sampai disalahgunakan, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqamah dengan ajaran-ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Jemaah rahimakumullah, Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat dirindukan dan dinantikan oleh seluruh kaum muslimin. Merasa berbahagia, merasa bersuka cita, bahkan semangat juang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Rabiul Awal, hendaklah harus ditumbuhkan kembali, harus dibangkitkan kembali, bukan hanya sekedar euforianya dalam peringatan Maulid, akan tetapi semangat perjuangan, semangat dakwah, semangat untuk menghidupkan syiar-syiar agama Islam dan menunjukkan jati diri muslim itu sendiri, itu yang harus senantiasa kita tampakkan kepada dunia. Jemaah rahimakumullah, sehingga yang paling sederhana aktivitas dalam kehidupan kita, lakukanlah
sunnah-sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika kita berjumpa dengan saudara kita, afsus salam bainakum tahabu. Ketika berjumpa, ucapkan salam sambil berjabatan tangan, karena itu bagian daripada salah satu kesunahan. Dan ketika kita menjalankan, ingat itu adalah kesunahan, dan menghidupkannya adalah merupakan kelak akan mendapat syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, tidak hanya sekedar itu, rutinitas sebuah aktivitas seperti sholat berjamaah, menuntut ilmu, kemudian bekerja dan berusaha, niatkanlah bahwa itu adalah sebuah aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan uswah hasanah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, diharapkan semua aktivitas kita kelak nanti tidak hanya sekedar menjadi sebuah nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, yakinkanlah bahwa itu kelak akan mendapat syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, uswah yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak hanya sekedar uswah, tapi qudwah. Seluruh aktivitasnya, dari mulai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau lahir, kemudian semenjak beliau remaja, beliau berumah tangga, beliau sudah mengabdikan dirinya bekerja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas dia bekerja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan amanah, diangkat menjadi rasul pun mereka tetap bekerja dan berusaha. Artinya sebagai muslim yang hak, sebagai muslim yang sejati, sebagai muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya berpangku tangan. Tetap harus ada sebuah aktivitas sebagai bagian daripada ini adalah sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun hasil yang dikerjakan dari sebuah aktivitas kita, yakinkan itu adalah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat hasil. Hasil semuanya sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Tinggal kita mensyukurinya, tinggal kita terus berbuat bagaimana untuk meraih cita-cita kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat. Semuanya harus dilakukan dengan perjuangan, semangat kerja yang gigih, dan ibadah yang rajin semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, dalam menghadapi fenomena kehidupan, kesusahan, kepahitan, bahkan kecelakaan pun, kalau kita syukuri, kalau kita tafakuri, semuanya akan mendatangkan hikmah bagi diri kita. Ada pelajaran, bahkan di balik rahasia itu ada rahasia-rahasia yang Allah simpan untuk diri kita. Sabarkah dalam menghadapi ujian seperti itu? Menerimakah kita keadaan seperti itu? Sehingga dengan semangat daripada mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia yang penuh dengan akhlak, manusia yang penuh dengan kesabarannya, manusia yang penuh dengan amal soleh dan ibadahnya, maka harus menjadikan tauladan bagi kita, sehingga kesusahan kita, kepayahan kita, kesenangan kita, kemuliaan kita, harta kita, rumah tangga kita, yakinkan ketika kita mencontoh dengan Rasulullah, mengikutinya, seberapapun kemampuan kita, sebisa kita, maka belajar itu sebagai ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan
perbuatan itu akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar syafaat, tapi rahmat Allah akan tercurah kepada hambanya yang senantiasa menginginkan, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan hidayahnya, bahkan pertolongannya. Kemuliaan-kemuliaan itu harus kita raih dan kita gapai dengan semangat yang gigih, semangat untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Jadi jangan hanya kita bermalas-malasan, bahkan jangan sampai kita menjadi orang yang fasik. Apakah itu orang yang fasik? Orang yang fasik itu adalah orang yang mengucapkan syahadat, pernah bersyahadat, tetapi tidak pernah dia sholat. Sholatnya dia milih-milih. Nah, ini hati-hati. Karena itu sudah merupakan tugas dan kewajiban kita, dan ibadah itu bukan kewajiban untuk Allah, untuk diri kita hakikatnya. Sehingga yang dilaksanakan, yang kita terima, bahkan begitu datang saat waktunya, kita hanya mengatakan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Saat ini kita diperintahkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan ibadah-ibadah yang dikerjakannya saat itu adalah sebagai ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinkan ibadah yang kita kerjakan, doa-doa yang dibacakan di dalam ibadah adalah merupakan satu kemuliaan. Ingat, doa di dalam sholat kedudukannya adalah mustajabah. Jadi kalau kita menyimak sesungguhnya dalam kaidah ibadah, maka tidak akan ada yang disebut dengan orang yang miskin ataupun orang fakir. Yang ada bagaimana kita memperbesar kesabaran kita, yang ada adalah bagaimana kita untuk mensyukuri, terus dan terus mensyukuri karunia Allah, sehingga apa yang diberikan itu adalah merupakan satu kemuliaan. Ada yang Allah menghendaki cara mengangkat derajat seseorang itu dengan hartanya, sehingga dengan hartanya dia mudah bersedekah, dengan hartanya dia mudah mempergunakan hartanya di jalan Allah. Semuanya dipergunakan karena Allah. Tapi ada orang yang tidak diberi harta, tetapi diberikan kemampuan dan kesehatan, diberikan keimanan, sehingga apapun keberadaan kita gunakan untuk ibadah. Dengan terus rajin beristighfar, rajin bersolawat, rajin membaca Quran, rajin menuntut ilmu, rajin kita ibadah-ibadah yang lain, sehingga semuanya tetap bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cepat atau lambat nanti pada waktunya hasil dari nilai ibadah kita itu akan diperlihatkan semuanya kepada diri kita, sehingga tidak ada orang yang merasa dirinya itu hina, dan tidak ada orang yang merasa dirinya itu adalah seolah-olah kita tidak memiliki sesuatu, tetapi tinggal keyakinan kita dan kemauan kita. Itu yang terus harus kita bangun. Sehingga dengan membangun keyakinan, kemantapan, bahkan kesungguhan kita, itu yang akan mendatangkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan semangat, yakin, dengan mengikuti daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaya, bukan yang enak duduk berpangku tangan, bukan orang yang malas-malasan, tidak ada. Rasulullah adalah orang-orang yang benar-benar orang-orang yang mujahadah. Sehingga perjalanan dari Mekah ke Madinah, ketika dia hijrah, ketika dia dilempari dengan batu, Masya Allah,
Tidak putus asa, sehingga terus dan terus dia mendoakan. Mungkin barangkali bapaknya belum dapat hidayah, tetap mendoakan semoga di anak cucunya mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kita. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, jadikanlah pekerjaan kita ini jangan hanya sebatas pekerjaan dunia, tapi bernilai akhirat, dunia dan akhirat. Karenanya niatkan dengan ibadah, sehingga tidak ada keluh kesah nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Kenapa? Karena semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa takut dan cemas ketika kita melihat bagaimana dahsyatnya yang namanya sirat, bagaimana dahsyatnya yang mana yaumul mahsyar, begitu panas, terik dan lain-lain sebagainya. Kalau kita memiliki bekal yang pertama dan utama, keimanan dan keyakinan serta amal soleh kita. Iman dan amal soleh itulah yang dibentuk dengan sebutan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan harap kita menjadi orang yang bertakwa tapi kita lemah atau kita kurang dalam melakukan amal soleh. Amal soleh itu adalah sebutan daripada Al-Quran dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Contohnya qiraah, baca Quran, sedekah, itu adalah bagian daripada amal soleh. Ketika iman sudah ada, amal soleh ada, maka akan terbentuk, akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa yang dimaksud taat kepada Allah, taat sesuai dengan aturan. Kapan dan di mana kita diperintahkan, aturan perintah dikerjakan, aturan larangan dijauhkan. Maka ketika kita berpegang teguh terhadap perintah hal tersebut, yakinkan itu akan mendatangkan kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat. Jemaah rahimakumullah. Karenanya dalam kesempatan yang mulia ini jangan pernah berputus asa dalam kehidupan ini, sehingga seolah-olah kita merasa cemas, seolah-olah kita merasa hina, seolah-olah kita merasa rendah diri. Tidak boleh, mutawasid saja. Teruslah kita bermunajat, teruslah kita berzikir, teruslah kita berdoa, teruslah kita melakukan amal soleh, teruslah kita beribadah. Karena dengan bekal itulah itu yang akan menjamin diri kita akan menjadi orang mulia ataukah orang yang hina. Kalau ibadah kita lemah, kalau amal soleh kita lemah, kalau iman kita lemah, dipastikan ada penyakit di dalam dirinya. Apa itu penyakitnya? Ketika ibadah kita lemah, ketika amal soleh kita lemah, maka yakinkan ada kemaksiatan dalam dirinya. Sehingga keyakinan dengan Allah, yakin dengan takdir Allah, ketetapan Allah, mereka berkurang. Itu karena disebabkan maksiat dan dosa yang diperbuat oleh diri kita. Karenanya jangan pernah berlaku maksiat, jangan pernah berbuat dosa sekecil apapun. Itu akan berpengaruh, akan memburamkan mir'ah yang ada di dalam hati kita. Kalau istilah dalam tasawuf, mir'atul qalbi, cermin yang ada di dalam hati. Ibarat cermin itu kalau bening dan bersih, maka bersinar sehingga cahaya pantulannya pun murni, bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi kalau cermin itu kotor, cermin itu buram, cermin itu banyak sekali kegelapan-kegelapan yang menempel di dalam cermin, maka kita akan sulit melihat kekurangan kita. Begitulah tamsil dalam kehidupan diri kita. Sehingga dengan semangat maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadikanlah diri kita
untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu bermujahadah, dan untuk selalu beramal soleh, sehingga cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi syafaatul uzma kelak nanti di hari kiamat. Semoga itu semua bisa dilakukan oleh jamaah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa ghafarul mustaghfirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mubdil khalqi wa mu'idih wa munsyi'ir rizqi wa jalibih wa qabilit taubati wa muridih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tuqawwi qulubana wa tuharrisuna min kaidi a'da'ina a'da'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan bidawami mulkih wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa thanna faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih innallaha amarakum bi amri wa bada bi nafsih wa thanna bi malaikatih wa ayyada bil mu'minina min ibadih faqala ta'ala azza min qailin karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wa rusulika wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba zawjatina wa dhunuba awladina wa dhunuba ikhwanina wa dhunuba ikhwatina wa dhunuba ustadzina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim was'alullaha min fadlihi ya'idzukum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.